Oke, sebelum menonton lebih jauh video kami, ada baiknya teman-teman menyimak dan menyaksikan sedikit penjelasan tentang Kabupaten Goa. Ini dia, let's check it out! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minati dengan NIM 90300118005. Sebelum kelompok kami menjelaskan tentang Kabupaten Goa atau rencana pembangunan Kabupaten Goa, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang Kabupaten Goa. Kabupaten Goa adalah salah satu daerah di tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Goa memiliki ibu kota yang terletak di Sungguh Minasa. Kabupaten Goa dipimpin oleh Bapak Bupati Adnan Purista Iksan. Beliau adalah putra dari Iksan yang kedua. Kabupaten Goa memiliki luas kurang lebih 1.883,32 km. Kabupaten Goa memiliki penduduk kurang lebih 652.941 jiwa. Kabupaten Goa terbagi atas 18 kecamatan. Di 18 kecamatan ini memiliki beberapa tempat wisata seperti wisata religi, yaitu Masjid Katangka dan taman atau makam Sultan Hasanuddin. Adapun tempat wisata lainnya itu air terjun Parangloe, air terjun Takapala, air terjun Ketemu Jodoh dan lain sebagainya. Adapun beberapa tempat olahraga di Kabupaten Goa yaitu lapangan golf Padi Valley, lapangan Kali Goa dan lapangan Seyusuf. Mungkin itu sedikit tentang Goa yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman saya menjelaskan tentang rencana pembangunan Kabupaten Goa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Minati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembangunan jangka panjang. Saya akan menjelaskan tentang tujuan diadakannya rencana pembangunan jangka panjang di Kabupaten Goa. Jadi, tujuan diadakannya rencana pembangunan jangka panjang di Kabupaten Goa ini adalah yang pertama itu karena kurangnya kualitas atau kurang optimalnya masyarakat di Kabupaten Goa. Maksudnya kenapa? Dalam data BPS, masyarakat di Kabupaten Goa ini 10 tahun terakhir memiliki atau kemiskinannya belum bisa tertuntaskan secara sempurna. Walaupun dalam data statistik kemiskinan dan pengangguran sudah turun, akan tetapi ini bukan cuma persoalan angka. Ini kita berbicara tentang bagaimana kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Goa ini bisa meningkat secara sempurna. Yang kedua itu kurangnya infrastruktur yang ada di Kabupaten Goa. Maksudnya bagaimana? Di Kabupaten Goa ini banyak infrastruktur yang terkendala pembangunannya dan mempunyai biaya yang lumayan tinggi. Makanya dari situ ini akan berkaitan dari poin pertama. Selanjutnya adalah kurang optimalnya beberapa pembangunan di tingkat kecamatan, desa, dan dusun. Ini akan saling berkaitan tentang pembangunan jangka panjang, karena pembangunan akan berhasil apabila dia berawal dari dusun, atau kita awali dari RT, dusun, desa, kecamatan, atau kelurahan, naik sampai ke kabupaten. Jadi di sini kaitannya rencana pembangunan jangka panjang dengan rencana-rencana pembangunan seperti jangka pendek dan jangka menengah ini sangat berkaitan dan sangat berhubungan secara langsung.
Mengapa? Rencana pembangunan jangka pendek yang ada di desa, di dusun, kecamatan akan mempunyai dampak kepada rencana pembangunan jangka menengah. Jadi setelah jangka menengah ini berhasil, maka jangka panjang akan terrealisasikan. Jadi saat rencana pembangunan jangka pendek, jangka panjang, naik ke jangka menengah, maka jangka panjang ini akan secara otomatis lebih mudah. Kenapa? Ketika jangka pendek berhasil, mungkin jangka menengah akan ikut. Maksudnya bagaimana? Jangka pendek berhasil, pemerintah akan merencanakan menjadikan ini jangka menengah. Setelah jangka menengah ini berhasil, maka pemerintah akan merencanakan untuk program atau rencana ini menjadi rencana yang akan datang atau rencana pembangunan yang panjang. Jadi rencana pembangunan berskala panjang ini akan lebih baik dan akan direalisasikan secara utuh. Contoh rencana pembangunan jangka panjang yaitu seperti infrastruktur yang akan dibangun, tempat-tempat wisata yang diperindah, supaya ini akan menjadi pemasukan untuk kabupaten ini sendiri. Bagaimana bisa? Ini akan dikelola oleh seperti BUMDes. Maka setelah BUMDes ini bisa mengelolanya, maka bisa dikelola kembali oleh desa. Setelah desa bisa mengelolanya, akan diperbesar menjadi kecamatan, dari kecamatan akan naik ke kabupaten, begitu seterusnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rencana atau tujuan dari rencana pembangunan jangka panjang, serta hubungan rencana pembangunan jangka panjang dengan dokumen atau rencana pembangunan lainnya. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Soehardi, NIM 90300118006. Baiklah, saya akan membahas tentang kondisi umum, potensi, dan faktor strategis dari Kabupaten Goa. Jadi yang pertama itu kondisi umum, yaitu sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Goa cukup besar seperti pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertambangan yang mempunyai peranan penting dan strategis, berbagai sumber penerimaan daerah serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan berbagai aspek pembangunan dengan pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan efisien yang berwawasan lingkungan diharapkan dapat mengakselerasi kegiatan pembangunan daerah. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Gambaran tentang indeks pembangunan manusia Kabupaten Goa dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu tingkat pendidikan. Yang kedua itu derajat kesehatan. Yang ketiga yaitu indeks daya beli. Yang ketiga yaitu ekonomi. Penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang terencana secara cermat akan terjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian ke arah yang lebih maju dan lebih kokoh. Yang pertama yaitu investasi, dan yang kedua itu pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Yang pertama transportasi dan telekomunikasi. Yang kedua yaitu perumahan. Yang ketiga yaitu sarana utilitas, yaitu listrik dan air minum. Yang keempat itu perdagangan dan pariwisata. Ada beberapa tempat wisata atau rekreasi Kabupaten Goa. Terdapat wisata alam seperti pemandian Suka Alam Malino, Bendungan Bili-Bili, dan Danau Mawang, serta Taman Bajeng. Sedangkan wisata budaya diantaranya seperti Benteng Somba Opu, Makam Sultan Hasanuddin dan Syekh Yusuf, serta Bala Lompoa. Selanjutnya yaitu yang kedua dari sumber daya agama. Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menjadi strategis, terutama sebagai landasan spiritual
moral dan etika dalam pembangunan. Di Kabupaten Goa, 99% penduduk memeluk agama Islam. Yang ketiga yaitu sosial budaya. Kondisi sosial budaya berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan salah satu indikator yang dapat mengukur peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah peranan serta perempuan dalam pembangunan dan sejumlah penduduk Kabupaten Goa. Yang keempat yaitu pemerintah daerah. Pemerintahan Kabupaten Goa dalam merespon tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik telah melakukan berbagai perubahan. Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan peraturan daerah tentang transparansi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Goa dan peraturan daerah serta partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintah Kabupaten Goa. Selanjutnya yang kelima yaitu politik dan hukum. Secara umum, politik di Kabupaten Goa cukup baik, terlihat dari partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pesta demokrasi, baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah atau perda secara substansi perlu mengalami perubahan sesuai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan mengacu pada struktur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya pada hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Selanjutnya itu pengembangan wilayah. Secara geografis, letak Kabupaten Goa yang berbatasan dengan Kota Makassar menjadi pintu gerbang sebagian selatan. Selain itu, Kabupaten Goa juga diapit oleh 8 kabupaten atau kota sekaligus, yaitu Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Bone, dan Maros serta Kota Makassar. Posisi yang sangat strategis ini memberikan peluang dan tantangan yang tumbuh dan berkembangnya kerjasama wilayah yang secara fungsional memberikan kontribusi dan sumbangsi yang lebih besar bagi kemajuan perekonomian wilayah dan didasarkan pada kompetensi dan kemampuan sumber daya masing-masing. Selanjutnya itu yang terakhir, potensi dan faktor strategis. Yang pertama, wilayah Kabupaten Goa secara geografis sangat strategis karena berada pada posisi silang yang merupakan posisi yang diapit oleh 8 kabupaten atau kota. Sangat potensial bagi pengembangan kerjasama regional untuk memicu pengembangan ekonomi lokal agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian regional dan nasional. Yang kedua, secara geomorfologi, karakteristik wilayah dataran rendah dan tinggi memberi peluang pembangunan produk komoditi unggulan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan dan daya dukung wilayah. Yang ketiga, kekayaan alam yang beraneka-ragaman hayati yang terdapat baik di darat maupun di udara dapat digunakan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk yang besar menjadi sumber daya yang sangat potensial bagi pembangunan daerah. Selanjutnya yang kelima, perkembangan politik yang telah melalui berbagai tahapan dan memberikan perubahan mendasar bagi demokratis di bidang politik dan ekonomi serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu nilai sosial. Budaya sebagai warisan kerajaan Goa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kepahlawanan, keberanian, teguh dalam pendirian dengan tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Nama kerajaan Goa yang pernah mengalami masa kejayaan memiliki tokoh-tokoh yang terkenal di seluruh dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Materi saya adalah visi dan misi Kabupaten Goa. Visi adalah tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Adapun visi Kabupaten Goa adalah Goa menjadi andalan Sulawesi Selatan dan sejajar dengan daerah termaju di Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat. Yang kedua adalah misi. Misi adalah langkah, bentuk, atau cara serta bagaimana mewujudkannya. Adapun misi Kabupaten Goa adalah 1.
mewujudkan daya saing daerah. Yang kedua adalah mewujudkan kemandirian pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Pembahasan selanjutnya adalah sasaran pembangunan daerah. Adapun sasaran pertama adalah terwujudnya daya saing daerah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera ditandai dengan 1. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di sektor industri. Kedua, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang religius, taat, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, terbangunnya sarana dan prasarana yang handal yang terintegrasi satu sama lain. Yang keempat, terwujudnya masyarakat yang demokratis yang berlandaskan hukum. Dan yang kelima adalah terciptanya hubungan kerjasama dalam skala integritas wilayah swasta dan masyarakat. Sasaran kedua adalah terwujudnya kemandirian yang berkelanjutan ditandai dengan 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat mendorong pembiayaan pembangunan daerah. Yang kedua adalah terbangunnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang kokoh sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan dari pusat dan provinsi. Ketiga adalah meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan dan penyalahgunaan sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah terciptanya pengelolaan sumber daya alam terbaru maupun tak terbarukan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab. Dan sasaran terakhir adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai dengan 1. Terciptanya pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kesejahteraan antara wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Kedua, terlaksananya pembangunan multisektor yang berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah. Ketiga, terwujudnya pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah terlaksananya upaya penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pengentasan penduduk miskin. Dan saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu arah pembangunan jangka panjang daerah. Adanya semangat reformasi dan otonomi daerah menyebabkan dinamika masyarakat mengalami perkembangan yang pesat, sehingga penyelenggaraan pembangunan daerah dituntut untuk memiliki dasar-dasar yang kuat serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka daerah, maka rumusan arah pembangunan jangka panjang daerah adalah 1. Mewujudkan daya saing daerah. 2. Mewujudkan kemandirian yang berkelanjutan. 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Adapun bagian-bagian dari ketiga rumusan arah RPJPD yaitu yang pertama, mewujudkan daya saing daerah. Kemampuan daerah untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Untuk memperkuat daya saing daerah, pembangunan jangka panjang daerah diarahkan untuk 1. Membangun struktur perekonomian berbasis pertanian yang ditunjang oleh sektor perekonomian lainnya. 2. Meningkatkan SDM yang berkualitas. 3. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang maju dan terpadu. 5. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 6. Mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum. 7. Memajukan hubungan kerjasama dalam skala interkonektivitas wilayah, swasta, dan masyarakat. 2. Mewujudkan kemandirian berkelanjutan. Kemandirian daerah dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan untuk menjaga kemampuan daerah dalam kesinambungan pelaksanaan pembangunan.
Kemandirian yang berkelanjutan diarahkan untuk 1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. 2. Membangun sistem manajemen pembiayaan pembangunan daerah. 3. Meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan SDA yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Pemerataan pembangunan merupakan upaya peningkatan kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat, mengurangi potensi konflik daerah dengan mengedepankan prinsip persamaan hak dan kesempatan mendapatkan pelayanan pembangunan. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan diarahkan pada 1. Keseimbangan pembangunan antar wilayah. 2. Terlaksananya pembangunan multisektor yang berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. 3. Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. 4. Penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari RPJPD. Selanjutnya, kelompok RPJMD akan menjelaskan tentang RPJMD. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membahas RPJMD di Kabupaten Goa. Yang pertama, periode waktu RPJMD. RPJMD Kabupaten Goa tahun 2016 sampai dengan 2021 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati Goa yang terpilih untuk 5 tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD tersebut tergantung dari sikap mental berupa niat baik, semangat, tekad, ketaatan, dan kedisiplinan, serta komitmen kepada semua unsur, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Oleh karena itu, diperlukan kesungguhan dalam melaksanakan atau menjalankan program-program pembangunan sesuai yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Goa 2016 sampai dengan 2021. RPJMD ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan agar bisa berhasil dan berdaya, sehingga bisa dinikmati secara adil dan merata oleh lapisan masyarakat. Nah, dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang 2005 sampai dengan 2025, yaitu Kabupaten Goa menjadi andalan Sulawesi Selatan dan sejajar daerah yang ada di Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Goa tahun 2016 sampai 2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaannya. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, adapun kaidah untuk pelaksanaan untuk RPJMD Kabupaten Goa adalah yang pertama, seluruh SKPD atau unit kerja yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Goa agar melaksanakan program-program dalam RPJMD tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta sesuai dengan tugas pokok yang berpedoman dengan RPJMD ini. Yang ketiga, penjabaran lebih lanjut RPJMD 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Goa yang dalam penyelenggaraan dilaksanakan oleh Bapeda. Yang keempat, penyusunan RKPD
Kabupaten Goa dilakukan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari musrenbang desa atau kelurahan, kecamatan, forum SKPD, dan musrenbang kabupaten. Poin selanjutnya yaitu landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Goa tahun 2016-2021. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Itulah tadi materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu kondisi umum daerah. Kondisi umum daerah di Kabupaten Goa itu didasarkan pada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu berdasarkan faktor internalnya. Di sini terdapat kelemahan dan kelebihannya. Untuk itu, kita bahas dulu kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang semakin berkembang. Yang kedua, memiliki kewenangan untuk mengelola perizinan, non-perizinan, dan penanaman modal. Yang ketiga, adanya kemauan yang kuat dan personal untuk maju. Kemudian kelemahan berdasarkan faktor internalnya, yang pertama yaitu sumber daya keuangan yang sangat terbatas. Yang kedua, sumber daya manusia yang profesional masih terbatas. Yang ketiga, koordinasi yang kurang optimal. Kemudian materi yang kedua yaitu berdasarkan faktor eksternalnya. Di sini dalam faktor eksternal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, analisis peluang dan tantangan. Dalam analisis peluang itu juga terbagi. Yang pertama, tuntutan terhadap pelayanan perizinan, non-perizinan, dan penanaman modal yang prima, terpercaya, dan transparan sangat tinggi. Yang kedua, komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan standar pelayanan publik. Yang ketiga, pelayanan perizinan dan penanaman modal itu didasarkan dalam sumber pendapatan daerah. Kemudian dalam tantangan, analisis tantangan, yang pertama itu belum adanya tim teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terhadap satu pintu di Kabupaten Goa, karena tim teknis merupakan bagian unsur SKPD terkait yang masih melekat pada SKPD tersebut. Kemudian yang kedua, kompetensi SDM yang kurang sehingga dalam pengembangan pelayanan terhadap posisi yang tidak ada pegawainya. Kemudian yang ketiga, pelayanan perizinan yang belum dilaksanakan secara online. Gambaran wilayah di Kabupaten Goa. Kabupaten yang berada pada bagian selatan di Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten atau kota lain dengan batas wilayahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sebelah utara, Kabupaten Goa berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Yang kedua, di sebelah timur, Kabupaten Goa berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Yang ketiga, di sebelah selatan, Kabupaten Goa berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto. Sedangkan yang keempat, di bagian barat, Kabupaten Goa berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. Sama halnya dengan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang telah dijelaskan terdahulu. Dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, terdapat perumusan visi dan misi. Prinsip ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah merupakan jabaran lebih konkret dari visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2011 sampai dengan periode 2015, maka pemerintah Kabupaten Goa menetapkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih pada periode 2016 sampai periode 2021. Adapun visi pemerintah Kabupaten Goa adalah terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri, dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintah yang baik. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa pada periode 2016 sampai dengan periode 2021, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya, dan agama. Yang kedua, meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada unggulan dan ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksitas antar wilayah dan sektor. Yang keempat, meningkatkan pembangunan wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan. Dan yang terakhir, meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan demokratis. Adapun program prioritas bidang penanaman modal dan program perizinan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa, yaitu yang pertama, program peningkatan iklim dan realisasi investasi. Yang kedua, program optimasi pemanfaatan teknologi dan informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan melanjutkan penjelasan dari tim RPJMD yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kabupaten Goa, di mana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bersifat rutin dan kegiatan teknis sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Salah satu pintu Kabupaten Goa adalah di antara program rutinnya yaitu program pelayanan umum administrasi perkantoran, di mana program ini mencakup penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau operasional. Selanjutnya, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, penyediaan jasa administrasi ketatausahaan kantor, optimalisasi administrasi perizinan. Selanjutnya, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program ini mencakup pengadaan kendaraan dinas atau operasional, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan mebelur, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin berkala komputer, rehabilitasi berat gedung kantor. Program yang ketiga yaitu program peningkatan disiplin aparatur. Program ini mencakup pengadaan mesin atau kartu absensi, pengadaan pakaian kerja lapangan, pengadaan pakaian dinas pegawai, pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, penyusunan dokumen penataan dan pemetaan kebutuhan aparatur SKPD. Program yang keempat yaitu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Programnya yang pertama pendidikan dan pelatihan formal.
Selanjutnya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program ini yang pertama penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realitas kinerja SKPD. Yang kedua penyusunan rencana penganggaran dan lakib SKPD. Yang terakhir penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Itulah tadi program rutin. Selanjutnya program teknis mencakup yang pertama program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Program ini mencakup yang pertama penyusunan sistem informasi penanaman modal, pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan PMDN dan PMA, penataan data dan ruang wilayah investasi, pengembangan informasi dan data potensi unggulan daerah, partisipasi dalam penyelenggaraan pameran dan tamu usaha di dalam atau di luar negeri, koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan PMON atau PMA. Program yang kedua yaitu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Programnya yaitu penyusunan dan pengelolaan data penanaman modal dan perizinan. Yang kedua, optimalisasi administrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan. Yang ketiga, sosialisasi perizinan dan layanan masyarakat. Selanjutnya, penyusunan kebijakan standar pelayanan perizinan dan standar operasional prosedur. Selanjutnya, peningkatan pengembangan sistem pengaduan pelayanan perizinan dan non-perizinan, koordinasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu. Selanjutnya saya serahkan kepada tim RKPD dari Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulianisa, NIM 90311808. Baik, di sini saya akan membahas tentang SKPD Pemerintahan Kabupaten Goa. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi, visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang lebih baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula. Sebagai unsur pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Goa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengembang tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Goa dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan Pemerintahan Kabupaten Goa. Sistem perencanaan pembangunan merupakan salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Dengan demikian, maka antara rencana satu dengan yang lainnya sangat terkait. Di samping saya ada gambaran hubungan Restar dengan dokumen perencanaan lainnya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang gambaran di samping saya. Pertama, rencana strategi merupakan dokumen perencanaan di tingkat SKPD sebagai bahan masukan penyusunan RPJMD Kabupaten Goa tahun 2016 sampai tahun 2021 guna sebagai dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Goa tiap tahunnya. Yang kedua,
dalam penyusunan Restar harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Goa tahun 2016 sampai 2021. Yang ketiga, Restar merupakan perencanaan SKPD dalam kurun waktu 5 tahun. Yang selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dari penyusunan dokumen Restar Dinas Kabupaten dan Pencatatan Sipil Kabupaten Goa tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategi dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan program kepala dinas. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Restar akan digunakan oleh seluruh kepala bidang maupun sekretaris dinas sebagai acuan atau dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2016 sampai 2021. Selanjutnya, sistematika penulisan. Sistematika perencanaan strategi Dinas Kependudukan Kabupaten Goa tahun 2016-2021 memiliki beberapa sistematika perencanaan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran pelayanan SKPD. Yang ketiga, isu-isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi. Yang keempat, visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan. Yang kelima, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Yang keenam, penetapan indikator kinerja. Dan yang terakhir, penutup. Yang selanjutnya, struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Goa. Dan di samping juga saya akan menampilkan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Goa. Sedikit saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu kepala dinas. Tujuan kepala dinas yaitu membantu bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu yang ditugaskan kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sekretaris. Sekretaris terdiri dari satu, sub umum dan kepegawaian. Yang kedua, sub perencanaan. Yang ketiga, sub keuangan. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan. Selanjutnya, bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Ini terdiri 3, yaitu sesi identitas penduduk. Yang kedua, seksi pindah datang penduduk. Yang ketiga, seksi pendataan penduduk. Yang kedua, sekretaris. Sekretaris terdiri dari 3. 1, sub umum dan kepegawaian. Yang kedua, sub perencanaan dan sub keuangan. Sekretaris mempunyai tujuan, yaitu tugas pokok membantu kepala dinas dan pelaksanaan koordinasi kegiatan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan. Selanjutnya, bidang pelayanan pendaftaran penduduk juga terdiri dari 3. 1, seksi identitas penduduk. Yang kedua, seksi pindah datang penduduk dan seksi pendataan penduduk. Tugas bidang pelayanan pendaftaran penduduk yaitu memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka menyelenggarakan dan
dan koordinasi melaksanakan program dan kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan perundang-undangan. Selanjutnya, bidang pelayanan pencatatan sipil. Bidang pelayanan pencatatan sipil terdiri dari 3. 1. Seksi kelahiran. Yang kedua, seksi perkawinan dan perceraian. Yang ketiga, seksi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian. Ini berfungsi memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Arhadi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yaitu tentang rencana strategis SKPD. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi yang pertama, penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Yang kedua, perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Yang ketiga, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Yang keempat, pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Yang kelima, pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan. Yang keenam, pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Yang ketujuh, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Selanjutnya itu sumber daya SKPD. Sumber daya yang pertama, sumber daya manusia. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Goa di samping ditentukan oleh kemantapan sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, juga ditentukan oleh kualitas sumber daya aparat yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, keterampilan, profesionalisme, dan integritas yang dimiliki oleh aparat yang ada serta signifikan akan menentukan kinerja pegawai yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu keuangan. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Goa tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 didukung oleh anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Goa. Terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS dan belanja tambahan penghasilan PNS dan non-PNS berupa uang makan harian. Belanja langsung dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan unit kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Goa. Yang ketiga, kinerja pelayanan data dan informasi kependudukan. Pelayanan data dan informasi kependudukan telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun terakhir, antara lain mengenai: yang pertama, penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan. Yang kedua, merancang dan menyusun pengembangan administrasi pendudukan. Yang ketiga, pengumpulan, pengelolaan, dan pengembangan data dan informasi administrasi kependudukan. Yang keempat, pengkoordinasian pendataan dan pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan. Monitoring, bimbingan, supervisi, dan konsultasi teknis pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan dukungan kesekretariatan yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun terakhir, antara lain mengenai: yang pertama, pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan kerja dan anggaran dinas. Yang kedua, pengelolaan kepegawaian dinas. Yang ketiga, pengelolaan keuangan dinas. Yang keempat, pengelolaan barang dinas. Yang kelima,
pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknik administrasi. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan kerumah tanggaan dan ketatausahaan. Yang ketujuh, publikasi kegiatan dan pengaturan acara dinas. Yang kedelapan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja dinas. Yang kesembilan, pengkoordinasian penyusunan dokumen laporan dinas. Kinerja pelayanan SKPD. Indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Goa merupakan indikator yang ditetapkan untuk keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Goa. Pada dasarnya, indikator kinerja utama merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas Ilmu Ekonomi A NIM 903118010. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Tantangan berdasarkan perkembangan yang terjadi untuk tahun 2011 sampai 2015, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut. 1. Melakukan peningkatan atau perbaikan proses perencanaan program atau kegiatan setiap tahunnya, mulai dari proses awal hingga akhir perencanaan, serta memaksimalkan penyelarasan kegiatan yang mengacu pada Renstra dan RPJMD. Yang kedua, melakukan peningkatan kapasitas atau kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan. 3. Melakukan pemuktahiran database kependudukan berbasis NIK nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dan lain-lain, maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi. 4. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan, pendaftaran penduduk dengan jenis layanan pencatatan sipil. Yang kelima, mengedepankan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang muktakhir, yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat. Yang keenam, melaksanakan penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan di atasnya, serta selalu diikuti dengan sosialisasi intern dan eksternal. Peluang. Selama periode 2011 sampai 2015, ada beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan dinas periode 2011 sampai 2015 sebagai berikut. 1. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten. 2. Semakin berkembangnya teknologi informasi. 3. Adanya dukungan peraturan dan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.